Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru untuk bantuan PKH ya dan BPNT hari ini. Nah, yang pertama ada pertanyaan, kenapa PKH saya cuma cair satu kali? Dan apakah tahun ini akan cair lagi? Kemudian yang kedua, PKH saya sudah 1 tahun tidak cair. Kenapa dan apakah akan cair lagi di tahun ini? Nah, kira-kira apa ya jawaban kedua pertanyaan tersebut? Dan mungkin ini adalah salah satu pertanyaan kalian juga. Nah, apa jawabannya? Simak terus. Nah, oke, kita langsung saja pada berita intinya ya teman-teman. Dan ini penting supaya tidak ada lagi KPM yang bingung penyebab tidak cair bantuannya, baik PKH maupun BPNT yang sudah 1 tahun atau lebih, dan juga yang tidak cair tahap 1 bahkan sampai tahap 4 kemarin, dan juga KPM PKH maupun BPNT baru yang baru cair 1 kali. Nah, jadi penyebab utamanya adalah yang pertama, belum padannya data KPM dalam proses pemadanan data antara Dukcapil daerah dan pusat. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah data KPM tersebut belum padan dan belum valid ya teman-teman. Jadi tunggu saja pemadanan selesai dulu dari Kemensos. Kemudian yang kedua, belum terdaftar di DTKS nama pesertanya. Nah, jadi pastikan dulu ya apakah kalian masuk di DTKS dan terdaftar sebagai penerima atau tidak. Kemudian yang ketiga, belum memiliki ID BDT di data DTKS. Nah, sebab saat ini Bansos PKH maupun BPNT memiliki acuan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2022 ini acuannya adalah yang pertama, data di DTKS harus padan dengan Dukcapil. Kemudian yang kedua, sesuai hasil verifikasi kelayakan BNBA atau by name by address yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam 1 bulan sekali. Nah, jadi sekarang setiap 1 bulan sekali ada pemadanan data ya teman-teman. Nah, sehingga apabila hasil tertera tidak layak, maka otomatis tidak cair bantuannya. Nah, bisa karena KPM meninggal atau naik taraf hidupnya menjadi sejahtera. Nah, bisa juga data KPM bermasalah, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan pemutakhiran data saat ini sudah tidak bisa seperti dulu lewat aplikasi EPKH pendamping ya. Nah, tetapi lewat sistem offline melalui Microsoft Excel ke Pusdatin. Baru setelah itu data di DTKS bisa ada perubahan, baik dari segi nominal maupun yang berdasar validnya data komponen. Kemudian yang keempat, perubahan fokus bantuan sosial. Jika dulunya mengurangi beban KPM, maka pada tahun 2022 ini kemungkinan akan ada produksi usaha, sebab saat ini yang menaungi adalah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Kemudian yang kelima, untuk BPNT adalah bantuan pangan non-tunai. Maka sesuai Perpres nomor 63 tahun 2017 bahwa bantuan sosial bisa diambil sesuai barang atau uang. Maka Kementerian Sosial akan melakukan kontrol dan penanganan bantuan BPNT agar supaya yang diambil tunai bisa dibelanjakan sesuai aturan seperti karbohidrat, protein sayur, buah, vitamin, dan mineral, tidak untuk membeli yang lainnya. Bahkan bisa juga nantinya bisa belanja di warung manapun yang menjadi tempat transaksi. Nah, yang perlu KPM pahami bahwa mekanisme pendataan berbeda antara PKH dan BPNT. Nah, jadi tidak semua KPM PKH ada BPNT-nya ya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk memastikan apakah data Anda bermasalah atau tidak,
Satu-satunya solusi adalah dengan mengecek lewat 6NG melalui operator di kelurahan atau desanya masing-masing. Nah, sebab disitulah nama Anda bisa tahu bermasalah atau tidak bagi yang belum cair. Dan intinya, semua bantuan itu prosesnya panjang, tidak instan ya teman-teman, sebab tidak mungkin dalam sekejap data padan langsung cair. Ada tahapannya, butuh waktu lama. Jadi ada tahapannya ya teman-teman untuk perbaikan data tersebut. Nah, jadi saran saya silakan kalian cek ke operator 6NG di daerah kalian masing-masing ya, di kelurahan maupun di desanya. Nah, jadi itu adalah penyebabnya belum cair ya teman-teman. Jadi yang pertama itu belum padannya data kalian ya, dalam proses pemadanan data antara di Dukcapil dan daerah. Nah, Dukcapil daerah dan pusat ya teman-teman maksud saya. Kemudian belum terdaftar di DTKS sebagai peserta bantuan ya teman-teman. Nah, jadi silakan kalian jika masih merasa kurang mampu atau layak membutuhkan, silakan kalian usul ke pihak desanya untuk masuk ke dalam DTKS lagi dan diusulkan ya teman. Nah, jadi itu ya teman-teman kedua jawaban dari pertanyaan yang tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.